Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wa astafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fahuwa yawma tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid. Fasabbihu rabbakum wa 'azzimu wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Jamaah salat Id, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kembali satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Imam Bukhari meriwayatkannya, di mana Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Orang yang puasa akan memiliki dua kebahagiaan, di mana keduanya ini mereka akan berbahagia dengannya. Fariha idza aftara fariha, kalau mereka masuk kepada saat berbuka, saat dihalalkan makan dan minum akan berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan nanti kalau ia berjumpa kepada Allah, ia akan juga berbahagia dengan puasa. Hari ini adalah bagian daripada hari bahagia itu. Selain kebahagiaan itu kita raih sepanjang bulan Ramadan setiap kali berbuka, maka hari ini lebih berbahagia lagi, karena di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghalalkan kepada kita makan dan minum. Suami istri di antara mereka berdua juga dihalalkan sebagaimana Allah menghalalkannya. Allah Subhanahu wa taala hari ini, di balik kehalalan makan dan minum yang telah dilarang kepada kita pada bulan Ramadan di siang hari sampai maghrib, Allah haramkan kepada kita puasanya. Justru Allah halalkan kepada kita makan dan minum, dan diwajibkan kepada kita untuk menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Di hari yang berbahagia ini, kita hendaklah banyak mengagungkan Allah, banyak mengingat Allah, banyak bertakbir kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugerahnya yang diberikan kepada kita. Tidak hanya nikmat dunia, tapi juga nikmat akhirat, di mana di hari Id ini para ulama semua kita menganggapnya adalah hari kemenangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaannya selama bulan Ramadan. Rahmatnya ditaburkan, ampunannya ditaburkan, dan dijanjikan bebas dari api neraka bagi orang yang melaksanakan puasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di hari Id ini kita seperti orang-orang jahiliyah, seperti halnya diceritakan di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, bahwasanya orang-orang jahiliyah juga memiliki hari-hari Id. Pada hari-hari Id mereka bermain-main, mereka bergembira pada sesuatu hal yang sia-sia, tidak ada nilainya. Kebahagiaan mereka hanya duniawi semata. Minum minuman keras, berzina, dan segala sesuatu yang datang Islam itu semua dibenahi, itu semua diperbaiki. Islam datang, hari Id adalah hari di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kita dibawa kepada mengagungkan Allah, kegembiraan kita dibawa memuji Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada lain orang-orang yang beriman selalu bersikap seperti itu, di mana di setiap saatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, apapun keadaan kita, sebagaimana yang kita rasakan, jangan sampai menghalang kita untuk tetap bersyukur kepada Allah. Jangan sampai menghalang kita untuk berbahagia kepada Allah atas segala anugerahnya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang diambil, jauh lebih besar daripada apa yang dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mungkin kita jauh dari keluarga kita karena kondisi yang memaksa kita. Saat ini mungkin kita tidak sebahagia, tidak segembiranya seperti halnya pada Id yang sebelumnya. Tetapi itu semua adalah bagian kecil yang Allah ambil. Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberikan kepada kita daripada mengambil dari kita semua. Oleh karenanya, apapun kondisinya kita tetap berbahagia. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, tertulis dalam kitab Al-Azkar karangan Syekh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, di mana Rasulullah SAW kata Sayyidah Aisyah, apabila melihat apa yang ia suka, ia memuji Allah dengan berkata, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalaupun Nabi berjumpa dengan sesuatu yang dia tidak sukai, Nabi pun tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hari bahagia ini seperti bagaimana diceritakan oleh sekian banyak kitab syarah fikih, disebut dengan hari Id. Hari Id itu berasal dari kata al-aud, berulang, kembali. Ulama berbeda pendapat kenapa hari Id, kenapa hari bahagia ini disebut dengan hari Id. Pertama, litaqarrurihi. Kenapa? Karena berulang-ulangnya kebahagiaan ini. Yang kedua, likasrati awaidillah. Karena banyaknya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kemuliaannya kepada kita semua. Oleh karenanya, atas makna ini semua berulang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Id sebagaimana disampaikan tadi adalah hari bahagia, dan juga diingatkan kepada kita untuk tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah kita semua menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan pakaian yang baru, menunjukkan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan kendaraan yang mewah, dengan segala macam keduniaan ini kita pakai pada hari ini, tidak jadi masalah. Asal itu semua berdasarkan atas niat karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena rasa terima kasih kepada Allah. Tetapi pada poin kali ini kita akan membahas makna Id yang sejatinya, makna Id yang sebenarnya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di setiap banyak syarah kitab seperti Hasyiah Al-Bujairimi, kemudian Hasyiah Asy-Syarqawi, kemudian Mughnil Muhtad, Tuhfatul Muhtad, diceritakan bahwasanya para kibarul ulama, kibarul auliya menyebutkan bahwasanya laisal Id man labisal jadid. Bukanlah hari Id itu hari di mana orang yang menggunakan pakaian baru, pakaian mewah, pakaian yang indah. Walaisal Id man tajammala bil lubsil jadid warruku, walakin al-Id liman ghafirat lahu dzunub. Hari Id bukanlah hari berhias baik dengan pakaian maupun dengan kendaraan yang mewah, tetapi hari Id adalah di mana mereka diberikan oleh Allah ampunan dan maghfirah. Nah, inilah makna Id yang sebenarnya. Hari di mana kita semua bertambah taatnya, hari di mana kita semua diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diampuni dan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini adalah makna Id yang sebenarnya. Bahagialah atas ini semua. Banyak ulama mengungkapkan dalam syairnya, mereka berkata, ya Allah, di hari Id ini apa yang aku akan bahagiakan? Karena aku tidak tahu ya Allah apa yang aku akan kegembirakan. Aku tidak tahu apakah aku ahli surgamu ataukah aku justru menjadi ahli nerakamu. Mereka menangis, tidak hanya sekedar menangis bahagia, tapi menangis apakah mereka layak melaksanakan hari ini sendiri. Di dalam kitab Hasyiatus Syarqawi pernah diceritakan seorang Amirul Mukminin yang kita kenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Di hari Id, ia melihat anaknya menggunakan pakaian yang lusuh, pakaian yang sudah rusak, pakaian yang
sebagai seorang anak pemimpin kaum muslimin, pemimpin mukminin, pemimpin dunia saat itu, menggunakan pakaian yang tidak layak, menggunakan pakaian yang tidak pantas, di mana para anak-anak yang lain, para anak-anak yang berada di sekitarnya menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan pakaiannya yang baru. Tetapi saat itu Umar bin Abdul Aziz, pemimpin kita, Amirul Mukminin, melihat sesuatu hal yang menyedihkan. Anaknya menggunakan pakaian yang lusuh. Sehingga melihat kondisi seperti ini, Umar bin Abdul Aziz menangis. Ketika menangis, anaknya melihat ayahnya yang sedang menangis. Datanglah anaknya berkata, "Fama yubkika ya abi?" Apa yang membuatmu menangis wahai ayahku? "Ya bunayya, wahai anakku. Akhsha an yansira qalbuka." Aku khawatir ya wahai anakku, hatimu akan terpecah, hatimu akan tersakiti karena engkau menggunakan pakaian yang buruk, karena engkau menggunakan pakaian yang lusuh, karena engkau menggunakan pakaian yang tidak mewah. Aku khawatir nanti anak-anak di sekitarmu akan mengejekmu dan meledekmu. Tapi anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang takut kepada Allah, anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, memberikan jawaban yang luar biasa. Apa kata anaknya? "Wahai ayahku, ya, sebenarnya orang-orang yang pecah hatinya, orang-orang yang tersakiti hatinya, orang-orang yang alladzi a'damuhu Allahu ridahu, orang-orang yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan puasanya mereka tidak berhasil mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka. Dan lebih lagi, orang-orang yang Allah hilangkan ridhonya kepadanya adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka aku meminta kepada Allah sesuatu hal yang membahagiakanku adalah ridhonya Allah, dengan dimana aku mendapatkan ridhomu ya Allah." Mendengar jawaban yang luar biasa dari anaknya yang seperti ini, maka Umar bin Abdul Aziz memeluk anaknya dengan erat sambil menangis. "Terima kasih wahai anakku, betapa mulianya." Dan didoakan oleh beliau sehingga pada zamannya kelak anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi yakunu azhadan nas, menjadi manusia yang paling zuhud. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita belajar dari apa yang diceritakan di dalam kitab Khasiat Syarqawi tentang Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin dunia, pemimpin kaum muslimin, pemimpin mukminin yang belum mampu memberikan pakaian mewah, pakaian bagus bagi anak-anaknya. Kita semua tidak jadi masalah menggunakan pakaian baru karena hukumnya adalah sunnah. Tetapi ingat, sekali lagi, mengulangi apa yang disampaikan oleh para ulama, yang sebenarnya adalah di mana kita semua bertambah taatnya, bertambah takwanya kepada Allah, dan diampuni oleh Allah SWT. Sebagai pesan akhir daripada khutbah ini, pada khutbah pertama ini, saya ingat ungkapan guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah Umar Syatri. Apa kata beliau? Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kekal. Allah hidup selama-lamanya, dan Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah lupa. Maka oleh karena itu, kata beliau, siapa yang beribadah di bulan Ramadan hanya karena Ramadan, maka Ramadan telah berlalu. Ya. Ramadan telah berlalu, dan Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan. Janji Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menyambut ibadahnya, akan menyambut ibadah hambanya yang tunduk kepadanya, yang ikhlas kepadanya, kapanpun dan dimanapun. Baik dari Syawal ini sampai kita akan bertemu dengan Ramadan nanti. Kebahagiaan yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah kebahagiaan yang sejati yang dimiliki oleh kaum mukminin, yang diharapkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di mana kebahagiaan itu mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya, memandang wajah Allah yang paling indah, melihat nikmat Allah yang tidak akan sirna. Di dunia ini kenikmatannya semuanya akan cepat berlalu, di mana apa yang kita makan pagi hari ini, siang nanti sudah akan menjadi kotoran. Apa yang kita makan nanti malam, yang nanti siang akan menjadi kotoran nanti malam. Begitulah kenikmatan dunia, semuanya ada bosannya. Nas'alullah ayyutila a'marana wa ayyuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih wa ayyarzuqana wa iyyakum rahmatahu wa ridahu wa yu'idana wa iyyakum min ghalabihi wa niqmatihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa min qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farhi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al-ujur. Fa subhana man harrama shawmahu wa awjaba fitrahu wa haddara fihi min al-ghurur. Ahmadahu subhanahu wa ta'ala فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب. Mari kita berbanyak doa kepada Allah pada hari ini, dan doa pada hari ini sangat dijabah oleh Allah. Wa bi'iktsari taubat wal istighfar ilaihi min jami'id dzunub, dan kita memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah dari semua dosa-dosa kita. Wal akhta, dari semua kesalahan. Fa inna Allah yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Wa akthir minal a'malis shalihati minas shadaqah lil fuqara wal masakin wal aitam wal aramil. Mari kita memperbanyak amal saleh dengan apa? Dari sedekah kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada mereka-mereka yang tidak memiliki suami, tidak ada yang bertanggung jawab kepada mereka. Mari kita berikan sedekah kepada mereka, bahagiakan mereka. Wasa'idu kullaman yahtaju ila musa'adatikum. Mari mereka semua memerlukan pertolongan kita. Fa inna jami'a amalikum fi hadzal yawm maqbula. Semua amalan kita pada hari ini akan diterima oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kema'aksiru minadz dzikr. Kemudian berbanyaklah zikir kepada Allah. Wa qiraatil Qur'an, dan banyaklah baca Quran. Wa salati ala nabi, dan salat kepada Nabi. Wa dzalika kulluhu maktub fi sahifi amalikum. Itu semua akan tercatat nanti dalam catatan amal kita. Ja'alallahu wa iyyakum min ibadihis shalihin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, berkahilah hidup mereka ya Allah, bahagiakanlah mereka ya Allah, hadiahkanlah surga kepada mereka ya Allah, lapangkanlah kubur mereka bagi yang sudah mendahului kita ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah, terangkanlah kubur mereka ya Allah, bebaskanlah mereka dari azab kubur ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rahman ya Karim, bebaskanlah dari orang tua kami ya Allah, adab api neraka-Mu ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Dari semua amalan baik kami, salat kami, baca Quran kami, salawat kami ya Allah, sampaikanlah pula hadiah itu kepada orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Jadikanlah itu catatan amal ibadah yang jariah bagi mereka semua. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai, saudara-saudara kami ya Allah ya Rahman ya Karim, dosa keturunan kami dan santri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi di saat dimana kami tidak bisa berjumpa dengan mereka ya Allah, jadikanlah doa ini ya Allah sebagai hadiah terindah bagi mereka ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, gembirakanlah kaum muslimin, kaum mukminin ya Allah dengan Engkau angkat COVID-19 ini ya Allah. Kau jauhkan wabah yang menjadi bala bagi kami semua ya Allah. Kau jauhkan agar mereka semua ya Rabbana ya Karim kembali bisa bersilaturahmi, bertatap muka, saling berjumpa, saling berjabat tangan ya Allah, saling berpelukan, di mana itu adalah bagian keindahan di ahli Id ini ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bahagiakan kami lebih daripada kebahagiaan dunia nanti ya Allah, di mana kami bisa melihat wajah-Mu yang suci ya Allah, wajah-Mu yang maha agung ya Allah ya Rahman ya Karim di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah kami ya Allah dengan segala nikmat surga-Mu ya Allah, nikmat yang tiada batasnya, nikmat yang tiada akhirnya, nikmat yang tiada
hingganya ya Allah, di mana Engkau akan kekalkan kami dalam kebahagiaan tanpa bersusah payah ya Allah, tanpa berkeringat ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan hari Id ini adalah hari Id yang sesungguhnya bagi kami ya Allah, di mana Engkau merahmati kami, Engkau mengampuni dosa kami, membebaskan kami dari api neraka ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jagalah terus iman kami ya Allah, ketakwaan kami tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar Ramadan ya Rabbana ya Karim, di mana kami tetap istiqomah sujud tunduk kepadamu ya Rabbana ya Karim, tetap melantunkan Al-Qur'anmu, tetap bersolawat kepadamu ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha segala-galanya ya Allah. Apa yang kami minta ini kecil bagimu ya Allah, apa yang kami minta ini ringan bagimu ya Allah, maka kabulkan ya Allah hanya dengan mengucapkan kun fayakun ya Rabbana ya Karim. Kami berdoa ini karena kami yakin sebagaimana janjimu, ud'uni astajib lakum ya Allah. Engkau berkata kepada kami berdoalah maka Engkau akan mengabulkan doa kami ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, lindungilah seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada daripada siksaan dan aniaya kaum musyrik ya Allah, kaum kafir ya Allah, kaum penganiaya ya Rabbana ya Karim. Bebaskanlah kaum muslimin semua ya Allah dari pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, datangkanlah kepada kami pemimpin yang akan menyayangi kami ya Allah, pemimpin yang akan membimbing kami ya Allah, pemimpin yang akan mensejahterakan kami dunia dan akhirat ya Allah, pemimpin yang mampu ya Allah ya Rahman ya Karim mengelola ya Allah kekayaan bumi Indonesia ini ya Allah dengan baik dan benar sehingga sampai ke semua rakyatnya ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Allahumma ansur man nasara ad-din wahdhur man khadhala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa ahlik al-kafarata wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma qina syarra adh-dhalimin wa syarra al-hasidin wa syarra man yu'dhina ya arhamar rahimin. Ya Allah, cukupkanlah kejahatan orang-orang yang zalim, kejahatan orang-orang yang iri kepada kami, kejahatan orang-orang yang menyakiti kami ya Rahman Rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi wa yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lidhikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.